Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Muhammad Ihsan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Magister Akuntansi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu pada bab 4 dan bab 5 mengenai hasil dan pembahasan penelitian. Mengenai tesis saya yang berjudul Analisis Peran Politik Anggaran, Partisipasi Anggaran, Transparansi, Efisiensi Anggaran, dan Pengawasan dalam menentukan prioritas anggaran berbasis kinerja tahun anggaran 2024. Yang mana penelitian ini dilaksanakan di pemerintah daerah Kabupaten Batanghari. Kemudian adapun dosen pembimbing satu saya yaitu Ibu Profesor Dr. Iketut Gusti Agung Ulupui, SE Aga MSI. Kemudian dosen pembimbing dua saya yaitu Bapak Unggul Purwohedi, MSI PhD. Baik, di sini saya langsung akan mempresentasikan bab 4 yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Kenapa saya langsung presentasi ke bab 4? Karena bab 1 dan 3 sudah dipresentasikan bulan lalu. Oke, next kita masuk ke pembahasan dan juga hasil dari penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dan pembahasan penelitian yang sudah saya lakukan di pemerintah daerah Kabupaten Batanghari. Baik, yang pertama yaitu hasil penelitian bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 di Kabupaten Batanghari bisa dilihat. Yang pertama itu adalah realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan. Jadi yang pertama, penyusunan APBD 2024 di Batanghari itu berpedoman pada Permendagri ataupun Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, kemudian diubah dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 dan peraturan daerah setempat. Yang kedua, eh, kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah itu menghasilkan Perda ataupun peraturan daerah nomor 3 tahun 2023 tentang APBD 2024 Batanghari. Kemudian yang ketiga, penjabaran teknis anggaran itu dituangkan dalam Perbuk Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2023. Kemudian yang keempat itu adalah peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar resmi untuk pelaporan dan realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan yang ada di Kabupaten Batanghari. Oke, next. Selanjutnya adalah eh, realisasi belanja menurut jenis belanja bisa dilihat pada tabel berikut ini. Adapun realisasi belanja menurut jenis belanja yaitu realisasi belanja daerah Kabupaten Batanghari tahun 2024 itu sebesar 1.351 miliar sekian atau sudah realisasi sebesar 84,43%. Oke, next. Yang ketiga yaitu realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan. Bisa dilihat pada tabel 3 yaitu target dan realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2024. Jadi pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 itu meliputi penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ataupun silpa tahun anggaran 2024 itu terrealisasi sebesar 13.720 juta sekian
atau sebesar 100%. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi informan penelitian. Jadi deskripsi informan penelitian ini mengenai kriteria dari eh, informan yang kita wawancarai dalam penelitian. Jadi dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan yang dipilih berdasarkan kriteria yang dibutuhkan, di mana seluruh informan itu dipastikan memiliki latar belakang yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga mampu memberikan data yang representatif, mendalam, dan juga bermakna. Pemilihan informan ini secara selektif dilakukan untuk menjamin kualitas informasi yang diperoleh serta memperkuat analisis pada tahap pembahasan. Bisa dilihat pada tabel berikut. Informan diwawancarai yaitu yang pertama Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah Batanghari, di mana beliau ini adalah pejabat pemerintah eksekutif yang terlibat dalam proses penganggaran di Batanghari. Kemudian ada Sekretaris Tim Anggaran Pemerintahan Daerah ataupun TAPD, di mana beliau ini juga adalah pejabat pemerintah eksekutif yang terlibat dalam proses penganggaran. Kemudian ada Ketua Komisi 2 DPRD bidang ekonomi dan keuangan Batanghari, di mana beliau ini adalah anggota DPRD legislatif, yang mana beliau sekaligus menjadi Ketua Komisi 2 yang terlibat dalam proses penganggaran di Kabupaten Batanghari. Kemudian ada anggota DPRD, yaitu dia jabatan setelah menduduki jabatan juga sebagai Banggar. Apa itu Banggar? Badan Anggaran di Batanghari. Di Banggar ini, anggota DPR yang menduduki jabatan juga di Banggar itu terlibat dalam proses penganggaran di Batanghari. Kemudian ada Kepala Dinas Inspektorat Batanghari. Jadi beliau ini adalah pejabat inspektorat ataupun kepala dinasnya, itu yang bertanggung jawab atas pengawasan anggaran yang ada di Kabupaten Batanghari. Kemudian ada pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ataupun BKPSDM di Batanghari, di mana beliau ini juga adalah tenaga administrasi BKPSDM Batanghari. Kemudian ada tokoh masyarakat Kecamatan Pemayung. Nah, tokoh masyarakat ini juga memiliki pemahaman mengenai penganggaran di tingkat desa ataupun kecamatan. Jadi semua informan ini tentu berhubungan dengan proses penganggaran berdasarkan kriteria-kriteria yang dibutuhkan oleh saya selaku peneliti. Lanjut kita masuk ke pembahasan penelitian, yaitu peran politik anggaran dalam menentukan prioritas anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Batanghari. Jadi berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya politik anggaran di Kabupaten Batanghari itu berperan kuat dalam menentukan arah dan prioritas APBD, di mana wawancara dengan aktor legislatif dan juga eksekutif, yaitu DPR dan juga pemerintah, itu mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan pembangunan jalan menjadi prioritas dominan, di mana pola ini mencerminkan preferensi politik terhadap program bermuatan visual tinggi yang mudah ditampilkan sebagai capaian pemerintah. Dan dalam praktik anggaran berbasis kinerja, preferensi tersebut sering dilegitimasi melalui penyelarasan proyek dengan indikator outcome dalam LPJMD. Jadi masalah peran politik anggaran di Batanghari ini sangat dominan. Kalau berdasarkan hasil penelitian dan wawancara itu, memang anggaran itu harus terpusat kepada visi misi dari kepala daerah, yaitu Bapak Bupati. Kemudian dari visi misi tersebut dituangkan ke dalam RPJMD atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Seperti itu. Yang kedua yaitu peran partisipasi anggaran dalam menentukan prioritas anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Batanghari. Jadi berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan dan juga wawancara, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat ini memberi kontribusi penting pada penentuan prioritas APBD berbasis kinerja
dengan menjadi sumber data kebutuhan lokal dan memperkuat indikator kinerja pemerintah daerah. Walaupun tidak semua usulan dapat terrealisasi. Yang pertama karena keterbatasan fiskal dan dominasi preferensi politik. Mana partisipasi tetap substantif, yang artinya ia meningkatkan kualitas perencanaan dan berfungsi sebagai penguat teknokratis sekaligus legitimasi politik. Di mana temuan ini memberikan implikasi praktis dan akademik untuk merancang mekanisme partisipasi yang lebih efektif dan adaptif terhadap keterbatasan anggaran. Oke, selanjutnya yaitu peran transparansi dalam memberikan keterbukaan informasi untuk menentukan prioritas anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Batanghari. Jadi berdasarkan riset ataupun penelitian yang sudah saya lakukan, berdasarkan riset dan wawancara, transparansi anggaran di Batanghari ini menunjukkan pola yang berlapis, yaitu ada dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja relatif terbuka dan terkelola dengan baik. Namun keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan hasil pengawasan masih terbatas oleh pertimbangan administratif, regulatif, dan struktur kelembagaan. Dengan kata lain, praktik transparansi di Batanghari ini lebih bersifat administratif, yaitu dokumen considered daripada proses sinterit itu tadi atau deliberatif, yaitu berfungsi sebagai penyedia informasi dan legitimasi kebijakan, tapi belum menjadi ruang dialog publik yang efektif untuk menentukan prioritas anggaran. Temuan ini memperkaya literatur dengan menegaskan bahwa kemajuan transparansi dokumen itu belum otomatis bertransformasi menjadi keterbukaan proses dan pengawasan yang bermakna. Jadi transparansi atau keterbukaan di Batanghari itu sudah bagus, tapi dia hanya sebagai dokumen-dokumen perencanaan itu memang dilaporkan, tapi belum sampai menyentuh arah dalam pengambilan kebijakan yang melibatkan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah peran efisiensi anggaran dalam menentukan prioritas anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Batanghari. Jadi berdasarkan temuan ataupun hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu upaya efisiensi fiskal di Batanghari tampak melalui rasionalisasi belanja pada tahap perencanaan, tetapi efektivitasnya berkurang pada tahap pelaksanaan. Kelemahan operasional termasuk kapasitas aparatur, koordinasi internal yang belum masih lemah, kemudian dan pemanfaatan sistem informasi keuangan yang belum optimal ini menghambat realisasi efisiensi. Penelitian ini memperkenalkan konsep efisiensi kontradiktif, di mana indikator makro dapat menunjukkan perbaikan sementara proses operasional masih bermasalah. Implikasinya adalah efisiensi hanya memberi manfaat penuh terhadap prioritas berbasis kinerja apabila disertai penguatan kapasitas kelembagaan, kemudian manajemen keuangan dan mekanisme pemantauan. Jadi temuan yang paling menarik di efisiensi anggaran di Batanghari ini adalah memang efisiensi sudah dilakukan dengan baik, seperti contoh pengurangan dinas itu memang dikurangi sampai berapa miliar begitu. Tetapi ada yang kontradiktif mengenai operasional, yaitu keterlambatan membayar gaji dan lain sebagainya. Itu sampai berbulan-bulan. Nah, disinilah yang disebut dengan efisiensi kontradiktif, di mana efisiensi dilakukan, tetapi dalam proses operasionalnya masih bermasalah. Kemudian peran pengawasan anggaran dalam menentukan prioritas anggaran berbasis kinerja dan memastikan alokasi anggaran di Kabupaten Batanghari. Jadi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan di Batanghari ini memberikan fondasi penting bagi peningkatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran berbasis kinerja. Meskipun terdapat keterbatasan, terutama pada kapasitas sumber daya manusia dan tingkat partisipasi publik. Nah, pengawasan ini berfungsi tidak sekedar memonitor pelaksanaan, melainkan juga mempengaruhi arah kebijakan anggaran berikutnya melalui proses evaluasi tahunan.
Dengan demikian, pengawasan bersifat yang ada di Batanghari ini bersifat siklikal, yaitu memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan apabila didukung kapasitas kelembagaan yang memadai. Jadi pengawasan di Batanghari ini kalau kita berdasarkan wawancara dengan Kepala Inspektorat terletak pada yang pertama kekurangannya itu kapasitas sumber daya manusia. Jadi SDM-nya kurang. Jadi setiap semua lini atau semua bidang itu tidak bisa di-cover pengawasannya oleh inspektorat gitu karena keterbatasan sumber daya manusianya tadi begitu. Kekurangan pegawai lah bahasanya begitu. Kemudian kendala yang kedua adalah ada temuan dari masyarakat yang melaporkan kepada inspektorat. Tetapi ketika ingin ditindaklanjuti, terkadang masyarakat ini tidak hadir ketika diminta keterangan. Tidak hadir diminta keterangan, kemudian dan juga tidak menyertakan bukti-bukti. Jadi itulah kendalanya tadi jika ada temuan-temuan seperti itu. Kemudian hambatan dan tantangan dalam menentukan prioritas anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Ari. Inilah hambatan dan tantangannya. Hambatan dan tantangan kalau berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bahwasanya penelitian ini menunjukkan bahwa kendala pada penentuan prioritas anggaran berbasis kinerja itu tidak tunggal ya, tidak satu tapi kompleks. Ya, ini mengenai keterbatasan anggaran, hambatan administratif dan teknis, kemudian kelemahan fungsi kelembagaan, serta tekanan politik ini saling berinteraksi dan membentuk hasil kebijakan. Temuan ini juga memperkuat argumen teoritis bahwa efektivitas penganggaran berbasis kinerja ini ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengharmoniskan logika teknokratis dengan dinamika politik lokal. Jadi secara empiris, studi ini memberikan gambaran atau penelitian ini memberikan gambaran yang kaya tentang kompleksitas implementasi di tingkat daerah dan juga menjadi dasar rekomendasi untuk penguatan ataupun kapasitas kelembagaan, koordinasi antar politik, antar aktor dan desain bagaimana dan desain mekanisme yang sensitif terhadap konteks politik. Jadi hambatan dan tantangan dalam Batanghari ini kompleks gitu, adanya keterbatasan negara, kekurangan pegawai, kemudian kelemahan kelemahan fungsi kelembagaan yaitu SDM yang belum terlalu pandai dalam mengoperasikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan bisa dilihat bahwasannya yang pertama politik anggaran di Kabupaten Batanghari ini berperan secara signifikan ya menentukan prioritas anggaran berbasis kinerja, namun tetap terintegrasi ke dalam kerangka teknokratis melalui penyelarasan dengan RPJMD dan indikator kinerja. Di politik di anggaran Batanghari ini memang didominasi dengan preferensi politik dari kepala daerah ataupun bupatinya. Tetapi dari visi misi Bapak Bupati itu diselaraskan atau dimasukkan ke dalam RPJMD dan indikator kinerja. Kemudian yang kedua, partisipasi anggaran di Kabupaten Batanghari ini berperan nyata pada penetapan prioritas anggaran berbasis kinerja, khususnya pada tahap identifikasi kebutuhan dan legitimasi kebijakan. Jadi maksudnya pada identifikasi kebutuhan, jadi partisipasi anggaran di Batanghari ini berjenjang dari Musdus, Musrenbang Desa, kemudian Musrenbang Kecamatan, kemudian Musrenbang Kabupaten, barulah nanti masuk ke tahap pengambilan kebijakan ataupun keputusan di DPR bersama pemerintah gitu. Walaupun terkadang meskipun realisasi usulan itu dibatasi oleh keterbatasan anggaran dan seleksi teknokratis. Seleksi teknokratis di sini maksudnya adalah masuk ke dalam visi misi kepala daerah atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah transparansi penganggaran di Kabupaten Batanghari ini berperan dalam penetapan prioritas anggaran berbasis kinerja melalui akses dokumen perencanaan dan capaian kinerja. Jadi dalam transparansi memang
dipaparkan, ada namanya LAKIP, laporan akuntabilitas. Nah, itu memang dipaparkan semua dokumen-dokumen perencanaan dan juga capaian kinerja yang ada di Kabupaten Batanghari. Tetapi ini masih bersifat selektif sehingga kontribusinya terhadap akuntabilitas publik belum optimal. Maksudnya itu dalam pengambilan kebijakan itu belum sepenuhnya masyarakat itu bisa mengawasi, bisa mengkoordinir seperti itu. Kemudian efisiensi anggaran di Kabupaten Batanghari ini berperan mendorong penetapan prioritas anggaran berbasis kinerja melalui rasionalisasi belanja dan pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal. Namun efektivitasnya menuntut perbaikan manajemen keuangan dan kapasitas kelembagaan. Seperti yang saya katakan tadi, efisiensi anggaran di Batangan dilakukan seperti memangkas perjalanan-perjalanan dinas, kepala dinas, anggota DPR ataupun pemerintah. Kadis-kadisnya itu ada uang perjalanan dinas itu dipangkas sampai berapa M saya lupa waktu itu. Tetapi di sisi lain dari sisi operasionalnya masih ada keterlambatan membayar gaji pegawai, gaji aparat pemerintah, PNS, P3K dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pengawasan di Kabupaten Batanghari berperan dalam penetapan dan pengendalian prioritas anggaran berbasis kinerja. Namun perlu peningkatan keterbukaan dan kapasitas pengawas untuk memperkuat akuntabilitas. Jadi pengawasan di Batanghari ini peran dalam penetapan, pengendalian prioritas anggaran berbasis kinerja melalui evaluasi tahunan gitu. Jadi setiap tahun tuh ada dievaluasi. Kemudian keterbukaannya juga kan ada pasal yang mengatakan bahwasanya temuan yang ada di pemerintah daerah inspektorat tidak bisa membuka ke publik karena itu sifatnya hanya untuk internal gitu karena terbentur dengan peraturan undang-undang. Kemudian yang terakhir adalah penetapan prioritas anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Batanghari ini terhambat oleh faktor anggaran, kelemahan operasional, administrasi, termasuk keterlambatan pencairan dan pelaporan, kemudian rendahnya kapasitas ataupun kapabilitas SDM dan keterbatasan literasi digital. Jadi itu tadi hambatan-hambatan, ada juga tantangan yang ada di Kabupaten Batanghari. Oke, mungkin itu saja presentasi dari hasil dan juga pembahasan penelitian pada bab 4 dan juga bab 5. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.